Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia secara mengejutkan menyebut dunia usaha berharap pemilu presiden 2024 ditunda. Alasannya dunia usaha sedang dalam tren pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi COVID-19 sehingga diharapkan ada stabilitas politik demi kelangsungan iklim usaha. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo telah berulang kali menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Apakah pernyataan Menteri Bahlil sekedar coba-coba atau ada motif politik di dalamnya? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia. Selamat sore, Pak Bahlil. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore, Mas Toto. Selamat sore, Rifana. Selamat sore, Bung Bahlil. Oke, saya mau ke Pak Bahlil dulu yang menciptakan kegaduhan ini. Semua petinggi dan juga elit politik di Republik ini mengomentari apa yang Anda sampaikan. Pak Bahlil, apa dasar Anda menyampaikan bahwa dunia usaha meminta pemilu 2024 ditunda? Ini seluruh pengusaha di Indonesia ingin pemilu diundur atau hanya segelintir pengusaha, Pak Bahlil? Jadi yang pertama, saya ingin menyampaikan dulu adalah kronologis ketika saya diminta oleh Pak Burhan untuk menjadi salah satu penanggap hasil surveinya. Di dalam hasil survei itu, kepuasan kepada kinerja Bapak Presiden itu 71%. Okay. Kemudian kinerja terhadap ekonomi kita semakin hari semakin membaik, sekalipun memang belum banyak memuaskan. Problemnya adalah persoalan lapangan pekerjaan, kurang lebih sekitar 14%. Okay. Lalu kemudian ada pertanyaan yang menggelitik suasana kebatinan saya. Adalah tentang pertanyaannya begini, bagaimana kalau pemilu itu diundur sampai 2027? Di pertanyaannya Pak Burhan loh, ini bukan saya yang ngomong, ini hasil surveinya Pak Burhan. Di situ disampaikan bahwa yang sangat setuju kurang lebih 5,7%, yang setuju 33, sekian persen, akumulasinya hampir 40%. Dan itu tumbuh dari bulan ke bulan. Oktober, November, jadi naiknya cukup tajam tuh. Okay. Lalu kemudian saya menyampaikan, saya bukan orang politik, Mbak. Saya ini kan orang swasta gitu. Saya nggak punya partai politik. Jadi pikiran saya lurus-lurus aja gitu. Saya kaget juga ketika tanggapan politiknya tinggi banget gitu ya. Okay. Nah kemudian saya menyampaikan begini, data Pak Burhan ini itu dapat dibenarkan dengan kondisi beberapa elemen masyarakat dalam konteks dunia usaha. Sebab dalam diskusi saya dengan teman-teman dunia usaha, saya ini kan Mbak, jalan ke daerah-daerah terus. Oke. Menteri saya ini kan tugasnya mengurus dunia usaha. Mereka mengatakan kepada kami begini, pada saat COVID 2020 mereka ini terpuruk sekali. 2021 mereka baru siuman, baru mulai naik. Nah tiba-tiba masuk lagi dengan persoalan pemilu. Nah ini di mana-mana bukan lagi rahasia umum. Dunia usaha itu kalau menjelang pemilu akan terjadi wait and see. Nah pasti kan jatuh lagi tuh, menurun lagi itu grafiknya. Naiknya lagi susah. Lalu kemudian di dalam diskusi itu mereka sampaikan kepada saya, apakah memungkinkan proses politik itu kemudian dimundurkan? Kalau ada celah. Baik. Saya katakan bahwa dalam sebuah demokrasi semua kemungkinan itu ada. Tapi ini kan baru pikiran. Dan saya menyampaikan juga, saya ini menteri hasil output reformasi yang pernah ikut mengambil bagian dalam reformasi. Demokrasi untuk 3 periode saya katakan bahwa mohon maaf saya tidak terlalu memikirkan itu karena itu di luar dalam kerangka yang selama ini kita ajari. Tapi dalam konteks memajukan pemilu atau mengundurkan pemilu dalam sejarah bangsa kita sudah pernah ada. Dan itu bukan sesuatu yang haram. Bahwa ada aturannya atau tidak, ya monggo parlemen mengurusnya. Kami kan apa sih yang nggak boleh untuk kita menyampaikan pendapat ini? Ini kan pikiran dari sebagian pengusaha. Kalau Mbak tanyakan bahwa apakah ini semua pengusaha atau tidak, saya katakan ini sebagian pengusaha rata-rata. Representasi pengusaha itu ada di organisasi. Mbak silakan cek aja. Oke Pak Bahlil. Karena Anda juga tidak pernah mengklaim untuk sesuatu informasi ini
dibuat secara rekayasa. Nggak ada, Mbak. Oke. Dan saya pikir fair-fair aja kok. Oke. Dan ini semua dan saya katakan dalam pembicaraan itu, silakan Pak Burhan mengecek kebutuhan negara kita ini apa. Apakah persoalan pandemi COVID-19, atau persoalan ekonomi, atau persoalan pemilu. Oke, tentang baik. pilihan kepemimpinan. Oke, Pak Bahlil. Nah, itu jawabannya ada pada bapak-bapak yang melakukan survei. Ya. Tapi yang jelas bahwa kita patuh pada mekanisme apa yang diatur dalam konstitusi negara kita. Oke, Begitu, Pak. Mbak, kira-kira. Oke, Pak Bahlil, selain sebagai menteri profesional, Anda juga pengusaha. Menurut Anda, sebagai bagian dari sebagian pengusaha, menurut Anda memang pemilu harusnya diundur? Saya melihatnya begini ya. Saya kalau ditanya posisi saya sebagai pengusaha itu selalu berpikir alternatif terjelek dan selalu ingin mendapatkan kepastian. Saya setuju dengan beberapa pendapat pemikiran politik dari abang-abang saya, senior-senior saya politisi, bahwa pengusaha itu yang penting adalah stabilitas, kemudian kepastian hukum. Tapi negara kita juga nggak boleh kita naif, bahwa setiap menjelang pemilu, stabilitas politik dan ketidakpastian hukum itu selalu cenderung ada tanda kutip. Dan itu biasa aja. Ya. Nah, kalau saya ditanya adalah apakah mengundurkan pemilu atau tidak, saya hari ini jadi menteri investasi, bukan pengusaha. Jadi tanyakan lagi pada pengusaha. Jadi saya nggak boleh, Mbak, saya menteri investasi nggak boleh. Saya itu menyampaikan apa yang menjadi materi diskusi saya dengan dunia usaha begitu, Mbak. Oke, baik. Saya mau tanya ke Mas Toto. Kalau tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan hasil survei dari indikator yang jumlahnya sekitar ada peningkatan begitu ya, dari setiap kali survei sekitar hampir 40% masyarakat setuju dengan adanya perpanjangan masa jabatan. Bagaimana dengan surveinya Carta Politika, Mas Toto? Dari hasil survei Carta Politika, apakah betul keinginan masyarakat pemilu 2024 itu ditunda, termasuk kalangan pengusaha, atau malah sebaliknya, Mas Toto? Iya, makasih Rifana. Tadi saya sudah mendengar langsung juga ya penjelasan dari Bung Bahlil ya. Yang jelas yang pertama gini, Bung Bahlil ini kadang-kadang tak lupa, darah memang suaranya tuh kalau sudah keluar gitu ya terhadap sebuah wacana yang sensitif itu biasa menggelegar. Kayak sekarang saya baru ngerti nih kenapa Mas Burhan menjadikan Bung Bahlil kayak narsum tetap. Kayak nanti Carta Politika rilis harus diundang juga. Rame langsung media kan. Masuk ke pertanyaan Rifana tadi, sebenarnya Carta Politika juga sudah melakukan survei beberapa kali. Pada Maret 2020 kita pernah menanyakan, saat itu masih bicara 3 periode. Jelas itu di atas 67% orang menolak. Dan ketika kita tanyakan mengenai penundaan pelaksanaan pemilu 2024 di awal Desember kemarin, sebenarnya timing pengambilan sampelnya dengan Mas Burhan hampir sama ya. Kita 47,6% tidak setuju, 20,4% setuju, masih 32% yang menyatakan tidak setuju. Jadi clear sebetulnya lebih banyak yang menolak. Tapi memang mungkin Bung Bahlil masuk kepada tren data. Ini kan karena sering diundang jadi narsum kan gak kalah ilmunya polster nih kan. Bicaranya tren data dan data longitudinal. Memang ada kenaikan kalau kita lihat dari data Mas Burhan terkait dengan penerimaan. Tapi ada beberapa catatan kritis menurut saya ketika berbicara isu yang sangat sensitif. Kenapa saya harus katakan sensitif? Ini hal yang sangat prinsipil. Kenapa? Karena dia ada dalam konstitusi. Berbeda dengan apa yang tertuang dalam undang-undang, kepres yang mungkin dalam siklus 5 tahunan biasa saja itu akan berubah-berubah. Yang pertama adalah, tadi sudah clear dari Bung Bahlil sudah mengatakan bahwa ini tidak bisa diklaim sebagai suara keseluruhan usaha. Dan memang tidak pernah ada survei yang mengatakan atau secara khusus menguji bagaimana suara pengusaha terkait dengan isu perpanjangan periode. Itu yang pertama. Sehingga secara kuantitatif pun ini belum bisa dinyatakan bahwa ini adalah suara dari pengusaha secara menyeluruh. Yang kedua kan andai kata pun suara pengusaha memang mayoritas mengatakan ingin menunda atau setuju terhadap penundaan, kita tahu pengusaha tidak bisa dijadikan satu-satunya variabel yang harus diuji pada masyarakat yang lebih luas dan datanya sudah disebutkan tadi. Baik survei indikator ataupun Carta Politika mayoritas masih menolak gitu misalnya kan. Catatan kritis lain menurut saya menarik begini ya Bung Bahlil. Ketika Bang Bahlil ini menggunakan istilah pengusaha sudah menghadapi situasi pandemi, lalu kemudian baru mulai pulih, ingin proses pemulihan, lalu ada persoalan politik. Saya malah melihat pada analisis dan data yang berbeda, Bang Bahlil. Tahun pemilu, menurut saya dalam sejarahnya, kalau kita lihat pasca reformasi, malah sulit untuk kemudian kita kategorikan menjadi persoalan politik. Satu, indikator terkait pertumbuhan ekonomi.
kalau kita lihat hampir Kita akan bahas ke pengalaman situ, ekonomi Mas Toto, bahkan soal Bank menggerakkan Indonesia, ekonomi. BPS itu mengatakan ada daya genjot yang bisa diberikan Ya. oleh Ya. tahun pemilu. Oke. Walaupun berbeda-beda, 2004 itu 0,3%, Oke. 0,5% di 2009, 2014, 2019 agak turun karena aktor politiknya lebih sedikit. Atau Oke. kalau kita mau bicara skala yang lebih kecil, ketika kita berbicara investor ya, market itu di setiap tahun pemilu itu malah bagus, Bung Bahlil. Kita bicara 2009 itu 70% naik. Oke. Lalu ada 50% di tahun 2004 dan seterusnya. Paling kecil itu tahun 2019 hanya Oke. 1,7% kenaikan IHSG. Itu pun tidak ada kaitannya dengan faktor politik, tapi lebih disebabkan oleh faktor ekonomi global. Baik. Yang ingin saya katakan adalah sebetulnya data menunjukkan ada yang disebut dengan decoupling. Jadi decoupling itu adalah bagaimana makin terputusnya situasi politik dengan apa yang disebut dengan situasi ekonomi. Jadi menurut saya kita harus berhati-hati memutuskan atau memunculkan wacana, jangan-jangan wacana pengunduran itu malah bisa menjadi sebuah ketidakpastian baru. Ya. Karena apa yang tadinya harus sudah diukur oleh pengusaha, oleh masyarakat sebagai sebuah kepastian yang diatur oleh konstitusi, tiba-tiba diubah, itu bisa jadi sebuah ketidakpastian baru. Itu yang saya pikir harus jadi catatan kritis yang harus dijawab bersama ketika ada pihak-pihak yang memunculkan wacana baru ini. Oke, saya setelah ini akan memutarkan pernyataan dari seseorang ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak Menteri dan juga Mas Toto. Kita akan dengarkan sama-sama pernyataannya setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Waduh, Pak Menteri. Ini kalau petinju jago ini. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan juga Direktur Eksekutif dari Carta Politika Yunarto Wijaya. Saya ingin putarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden. Kita dengarkan sama-sama Pak Bahlil dan juga Mas Toto. Lebih baik tidak usah mandem-mandem. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja. Pak Bahlil, aspirasi ini sudah sampai ke Presiden, sudah disampaikan tidak ke Presiden bahwa ada usulan dari dunia usaha? Karena sikap Presiden konsisten menolak perpanjangan masa jabatan sampai mengatakan bahwa yang mengusulkan ini menampar muka saya dan mencoba cari muka. Memang harus diakui bahwa Presiden itu sangat konsisten untuk menyampaikan 3 periode bahwa Presiden nggak mau. Kemudian perpanjangan bahwa Presiden juga nggak mau. Dan konsisten, dan kita hargai itu. Makanya saya katakan kemarin, ide itu lahir dari diskusi saya dengan teman-teman dunia usaha. Ya, namanya diskusi, namanya gagasan, boleh dong disampaikan. Saya kan hanya menyalurkan aja pikiran itu. Dan saya yakin bahwa Presiden ini sangat pemimpin yang sangat demokratis lah gitu, Mbak. Jadi saya pikir ini biasa-biasa aja. Dan bahwa kalau seandainya prosesnya itu berjalan, kemudian ada yang mengatakan ini melanggar konstitusi, ya jangan dilakukan. Tapi kalau memang itu ada ruang, tolong dipertimbangkan juga aspirasi dari teman-teman sebagian pengusaha itu gitu loh. Jadi Anda melihat rasa gimana ya? Nggak perlu rasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa, biasa-biasa aja kali. Gitu. Pak Menteri. Pak Menteri, Anda melihat di sini ada ruang ya, meskipun Presiden sudah menolak berkali-kali, tapi ada ruang ataupun ada celah yang bisa mengubah pemikiran Presiden untuk memperpanjang masa jabatannya sampai 2027, begitu yang ingin Anda katakan, Pak Bahlil? Saya tidak melihat ada ruang di Presiden, tapi yang saya melihat ada ruang dalam sejarah bangsa. Indonesia itu pernah punya sejarah
memajukan pemilu tahun 97 yang harusnya 2022 kita memajukan tahun 99. Kemudian di zaman Orde Lama pun ada sejarah kita mengundurkan pemilu beberapa kali. Oke. Itu terjadi karena memang ada krisis. Di Orde Lama ada krisis konstitusi. Ya. Kemudian di Orde Baru ada krisis reformasi tuntutan terhadap persoalan ekonomi. Oke. Nah tinggal kita lihat dalam sejarah ini kan harus dijadikan sebagai jurisprudensi dalam konteks literatur kita untuk berdiskusi. Baik. Jadi tolong dipisahkan dalam perspektif keputusan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga ada dinamika bangsa dalam konteks masa lampau. Oke. Nah teman-teman pengusaha, sebagian pengusaha, saya katakan ya, sebagian pengusaha ini berpendapat apakah ada kemungkinan. Kalau nggak ada kemungkinan nggak usah diperdebatkan, selesai. Oke. Tapi kalau ada kemungkinan kan apa salahnya juga kalau itu dipikirkan. Baik, baik. Memang nggak boleh lagi kita berpikir di bangsa ini. Ya, ya. Itu kan persoalannya cuma di Sebagai situ. iklim demokrasi itu boleh-boleh saja sebetulnya berpikir. Meskipun Nah, kemudian itu menimbulkan Mbak yang jawab, kontroversi. ya, bukan saya. Ya. Jangan Oke. dibilang bahwa Bahlil lagi tuh. Oke, saya mau tanya ke Mas Toto. Mas Toto, Presiden berulang kali menolak perpanjangan masa jabatan, tapi tadi Pak Bahlil mengatakan kalau memang ada celahnya, mengapa tidak? Kemudian itu kan hanya proses diskusi saja. Apakah kemudian Mas Toto menilai bahwa pernyataan Pak Bahlil ini sedang testing the water, sedang mengetes kondisi di lapangan begitu, Mas Toto? Begini, Rif, Bang Bahlil ya, saya pikir menarik untuk kita dalami lebih lanjut istilah penundaan. Saya sepakat, ini beda dengan 3 periode. 3 periode itu membuka kotak Pandora bahwa pembatasan kekuasaan bisa dibuat dari 2, 3, nanti lama-lama 4, 5 bisa seumur hidup. Itu memang paling berbahaya. Tapi ketika berbicara mengenai penundaan pemilu, nah kita coba bandingkan. Kalau kita bicara sejarahnya, apakah ada yang bisa dipelajari? Belum ada yang situasinya sama, Bahlil. Ketika berbicara mengenai penundaan pemilu di zaman Orde Lama, itu malah terjadi hanya pada masa perang atau demokrasi terpimpin, itu harus diingat ya. Dan ketika terjadi penundaan pemilu pada saat peralihan Orde Baru, karena memang krisis politik, krisis ekonomi, dan situasinya ada people power. Itu berbeda sekali dengan kondisi pandemi. Nah, bagaimana kita membandingkan situasi yang sama dan bagaimana kita mengambil pelajaran, kita lihat saja negara-negara lain kan juga sedang mengalami pandemi. Pertanyaannya apakah terjadi penundaan pemilu? Terjadi. Penundaan pemilu misalnya terjadi di 80 negara. Di Februari 2021 sampai Desember 2021. Tetapi pertanyaannya apakah penundaan pemilu itu bersifat bertahun-tahun untuk kemudian jadi justifikasi bahwa perpanjangan pemerintahan akan berlangsung 2 atau 3 tahun? Tidak. Sifatnya hanya teknis dan misalnya kalau kita lihat di New Zealand, Irak, Serbia, Polandia, betul dia ditunda, tapi beberapa bulan kemudian dia berlangsung. Jadi penundaan pemilu sifatnya teknis, merespon secara spontan atau bereaksi terhadap situasi pandemi, tapi bukan dalam konteks perpanjangan kekuasaan 2 atau 3 tahun. Itu pemaknaannya akan berbeda. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan. Tapi begini nih, yang menarik adalah ini bukan tentang sikap Bang Bahlil, sebagian kalangan pengusaha atau Jokowi. Kalau pertanyaannya ruangnya ada atau tidak, ada. Tata negara selalu memberikan ruang buat perubahan konstitusi. Ini yang menurut saya kita perlu jaga bersama, andai kata kita sepakat ini tidak boleh dilakukan. Yang menarik kan adalah, ini bisa dilakukan secara sepihak, tanda kutip ya, ketika MPR menyetujui. Karena memang ruang itu diberikan oleh konstitusi sendiri, MPR untuk mengubah konstitusi. Yang menariknya lagi kan adalah begini, kalau ini akan diuji kepada teman-teman MPR, DPD dan DPR, potensi konflik of interest bisa sangat terjadi. Kenapa? Kalau kemudian yang diuji adalah pasal terkait dengan masa jabatan yang memungkinkan pemilu diundur, harus diingat loh, yang akan menikmati perpanjangan masa kekuasaan itu bukan presiden doang, tapi seluruhnya, DPD dan DPR dan para menteri, orang yang punya hak dan otoritas untuk mengubah. Itu yang menurut saya malah perlu kita jaga, jangan sampai konflik of interest dalam ruang bernama amandemen konstitusi itu terjadi. Itu yang menurut saya harus dijaga. Oke, Pak Bahlil, apakah kemudian Anda dan juga kalangan dunia usaha sudah mempertimbangkan ada ruang pelanggaran konstitusi kalau ada penundaan pemilu dan tadi potensi konflik of interest yang tadi disampaikan oleh Mas Toto bahwa penundaannya bukan hanya pemilu presiden tapi akan berefek ataupun berekses pada seluruh penundaan pemilu. Jadi ada penundaan pemilu legislatif dan pemilu yang pilkada. Apakah kemudian itu sudah dipikirkan oleh Anda dan juga kalangan dunia usaha? Artinya memang sudah tidak perlu ada pemilu begitu? Mbak,
sekali lagi, saya ini bukan politisi atau pengamat politik. Saya hanya menanggapi hasil survei dari Pak Burhan. Oke. Bahwa ada konsekuensi, katakanlah ruang itu ada terbuka, ya silakan diatur aja. Nanti Pak Yunarto yang akan melakukan komunikasi dengan teman-teman parlemen. Tapi yang saya ingin mengatakan begini, harus juga dipahami bahwa memang ada semacam gejolak suasana kebatinan dari sebagian teman-teman dunia usaha. Boleh dicek aja deh pemain saham, kemudian jadi sektor real, boleh dicek. Pasti ada sebagian yang akan mengomentari bahwa kita butuh stabilitas pasca pandemi COVID ini. Nah kalau ditanya bahwa ini saya mengeluarkan ide untuk memperpanjang masa menteri, keliru banget karena menteri itu bisa besok pagi pun presiden kalau mau copot aja dia. Dia nggak ada urusan dengan 5 tahun. Mimpi Pak Presiden apa malam ini itu bisa besok terjadi gitu. Nah tapi saya ingin mengatakan begini, ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dengan persoalan politik. Karena apa? Ekonomi akan tumbuh kalau ada stabilitas politiknya baik. Kemudian investasi itu akan bisa berjalan kalau ada kepastian. Nah, transisi kepemimpinan itu merupakan ruang dalam menuju kepada kepastian tersebut. Nah, tapi saya pikir begini, saya sepakat aja sama Pak Narto tadi bahwa kalau memang itu tidak ada ruang, ya jangan didiskusikan. Tapi kalau ada ruang, itu boleh. Dan Pak Narto sudah mengatakan tadi ada ruang. Tapi saya tidak tahu itu ruang ada atau tidak gitu. Mudah-mudahan saja yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tapi saya kan hanya apa ya, ini kayak gimana gitu Mbak. Saya lebih suka fokus untuk mengurus investasi. Tapi begitu ada data kayak begitu, ya investasi ini kan harus butuh data juga Pak Narto. Harus merespon cepat gitu. Gitu Mbak. Pak Bahlil, seluruh dunia juga mengalami pandemi COVID-19. Artinya negara-negara lain juga mengalami pandemi COVID-19, tapi mereka juga melaksanakan proses demokrasi pemilu. Artinya seluruh pengusaha di dunia juga merasakan ketidakpastian di masa pandemi, tapi mereka juga menjalankan pemilu di setiap negaranya. Apa kemudian yang menjadi perbedaan para pengusaha di Indonesia? Apakah kemudian tidak percaya dengan proses demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah? Keyakinan saya, pengusaha-pengusaha di negara-negara yang tadi Pak Toto sampaikan pun itu pasti ada dinamika dan ada aspirasi. Sekalipun mungkin belum bisa kita ukur berapa banyak yang melakukan itu. Tapi itu untuk pemilu atau tidak pemilu tepat waktu itu kan game politik. Silakan aja diatur. Kita pengusaha, apa yang sudah diputuskan, pasti kita ikut. Pasti pengusaha kan begitu. Ini namanya saja saran. Jangan saran seolah-olah pengusaha ini menjadi parlemen. Yang memutuskan kan DPR. Silakan aja Mbak. Gitu loh. Terakhir Pak Bahlil, saya ingin konfirmasi karena banyak cerita yang beredar dan juga informasi, apakah betul Anda ditegur oleh Presiden ataupun oleh Mensesnek karena mengeluarkan pernyataan ataupun aspirasi dari pengusaha ini, supaya kita clear nih Pak Bahlil, ada teguran tidak dari pernyataan Anda itu? Saya justru mau tanya informasi dari mana itu ya, saya baru tahu itu informasi itu. Artinya tidak ada ya? Mereka lebih tahu komunikasi saya sama Pak Presiden sama Pak Mensesnek. Saya mau tanya itu, siapa itu? Terakhir Mas Toto, mungkin ada masukan ataupun aspirasi begitu untuk teman-teman dunia usaha, mengingat memang tadi Anda mengatakan celahnya ada, tapi saya pikir ataupun kami pikir political will-nya ataupun political way-nya akan sangat berat begitu ya. Apa saran Anda begitu Mas Toto? Halo Rifana. Iya silakan Mas Toto. Iya, buat saya paling penting begini. Jadi pertama catatan kritis buat Bang Bahlil adalah berhati-hati ketika mencoba mengkaitkan satu variabel dengan variabel lain. Variabel stabilitas politik dengan tahun pemilu. Gitu. Karena tadi saya sudah berikan beberapa indikator data dan banyak indikator lain gitu ya. Kita bisa berdiskusi khusus mengenai itu. Apakah betul bahwa keberadaan pemilu itu malah menjadi persoalan politik? Jangan-jangan kalau hipotesa saya dari data yang ada memperlihatkan tahun politik yang berjalan secara reguler dengan beberapa data itu malah menunjukkan memberikan kepastian secara ekonomi juga buat pelaku bisnis. Itu poin pertama. Jangan terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan. Yang kedua, Rifana, tadi sebetulnya yang saya ingin katakan adalah yang harus kita awasi ini bukan statementnya Bang Bahlil. Yang kita harus awasi ini bukan sekedar statement dan pernyataannya Jokowi. Karena Jokowi dengan Bahlil itu kedua-duanya tidak bisa mengubah UUD 45, otoritas itu ada di MPR.
gabungan antara DPD dan DPR. Yang saya ingin katakan adalah tadi ketika perpanjangan kekuasaan terjadi, kalau kita bicara menggunakan pendekatan kekuasaan, mereka juga akan menikmati loh perpanjangan sampai 2027. Nah, bagaimana kita kemudian memastikan bahwa proses apabila ide itu bergulir, itu tidak kemudian terkontaminasi oleh konflik of interest yang berpotensi menguntungkan dirinya sendiri. Bahwa amandemen UUD 45 kemudian bisa jadi akan membuat mereka juga tidak usah berkampanye lagi di 2024. Akan terus kekuasaannya menjadi 8 tahun misalnya. Itu yang menurut saya harus kita awasi terkait dengan potensi konflik of interest apabila, moga-moga tidak terjadi ya, wacana mengenai amandemen UUD 45 ini benar-benar digulirkan. Oke, baik, kita tunggu nanti bahwa waktu yang akan menjawab dan juga membuktikan begitu ya Pak Bahlil dan juga Mas Toto, apakah konstelasi politik sekali lagi yang bisa mengubah konstitusi adalah di Gedung Senayan, para politisi di Senayan inilah yang kemudian bisa membuka kotak Pandora amandemen Undang-Undang Dasar 1945, karena tadi Bang Bahlil bilang ini hanya aspirasi, selebihnya caranya ataupun celahnya itu dipikirkan oleh mereka para politisi Senayan. Dan kita tunggu nanti apakah kemudian konstelasi politik di DPR mampu mewujudkan itu atau aspirasi masyarakat yang tetap mayoritas menginginkan pemilu 2024 ini berlangsung itu bisa terjadi begitu ya. Terima kasih sekali Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Bahlil, Mas Toto. Thank you Rifana. Sehat Bang Bahlil. Sehat.